acara kita mulai, saya buka acara ini dengan pantun terlebih dahulu. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, mari kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana, MPD MM, selaku Rektor Universitas Bina Dharma, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Yanti Pasmawati, STMT, selaku Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni Kerjasama. Yang kami hormati Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Sartika, SE, MSI, AK, selaku Kaprodi Akuntansi, sekaligus Pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak Dr. Sulaiman Helmi, SE, MM, selaku Kaprodi Magister Manajemen Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Dr. Trisni Nawati, SE, MM, selaku Kaprodi Manajemen Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Akbar Alvaro, Bibus MM, selaku narasumber pada acara Seminar Kewirausahaan tahun 2023. Yang kami hormati kepada Ibu Dosen Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Saudari Ratri Septiana Sari, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Yang kami hormati Saudari Rosa Fitriani, selaku Ketua Pelaksana Seminar Kewirausahaan tahun 2023. Yang kami hormati seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Dan kami banggakan seluruh peserta seminar pada hari ini. Beri tepuk tangan semuanya. Perlu diketahui, acara ini disponsori oleh Smart Friend, Aister Hijab, Prodi Akuntansi Universitas Bina Dharma, Prodi Manajemen Universitas Bina Dharma, Prodi Magister Pasca Sarjana Manajemen Universitas Bina Dharma, Prodi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma, dan media partner kita Bina Dharma TV Universitas Bina Dharma. Terima kasih kepada semua sponsor dan media partner yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas ridho dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Seminar Kewirausahaan dengan tema Siap Berinovasi Menjadi Wirausahaan Muda di Era Kemajuan Digital. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya acara seminar ini akan dibuka. Maka izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tahara Hanisa selaku pembawa acara hari ini. Acara pertama, marilah kita bersama-sama buka acara pada hari ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu marilah kita bersama-sama menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bina Dharma yang dipimpin oleh Saudari Lindawati. Kepada saudari kami persilakan. Kepada hadirin dimohon berdiri.
cita-cita, bertawa dan semangat bina dharma. Dengarlah penting bina dharma, terapkan di dharma nan nyata. Baktikan hidup nusa bangsa, Pancasila jadikan pusaka. Tingkatkan semangat belajar, wujudkan cinta kemerdekaan. Jangan tinggalkan iman pada Tuhan, bina dharma dan jaya tercipta. Indonesia jaya semua. Bangkitlah wahai mahasiswa, tegakkan pribadi patria. Tuntut ilmu, capai cita-cita, bertawa dan semangat bina dharma. Dengarlah penting bina dharma, terapkan di dharma nan nyata. Baktikan hidup nusa bangsa, Pancasila jadikan pusaka. Tingkatkan semangat belajar, wujudkan cinta kemerdekaan. Jangan tinggalkan iman pada Tuhan, bina dharma dan jaya tercipta. Indonesia jaya semua. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini dipimpin oleh Saudara Farhan Rozaki. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulaikan acara pada pagi hari ini, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, melapangkan hati dan jiwa dengan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari yang baik ini, di acara seminar kewirausahaan, dengan ini memohon ridho dan izin-Mu. Berkatilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persaudaraan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan adanya perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farhan Rozaki. Baiklah, acara selanjutnya marilah kita dengarkan laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana Seminar Kewirausahaan 2023 yang disampaikan oleh Saudari Rosa Fitriani. Kepada saudari kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat
Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana, MPD, MM, selaku Rektor Universitas Bina Dharma, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Yanti Pasmawati, STMT, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Yang kami hormati Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora. Yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Sartika, SE, MSI, AK, selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak Dr. Sulaiman Helmi, SE, MM, selaku Kaprodi Magister Manajemen Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Dr. Trisninawati, SE, MM, selaku Kaprodi Manajemen Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Akbar Alvaro, Bibus, MM, selaku narasumber seminar kewirausahaan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Bina Dharma, dan yang kami banggakan seluruh peserta kewirausahaan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul dalam acara Seminar Kewirausahaan 2023 yang bertemakan Siap Berinovasi Menjadi Wirausahaan Muda di Era Kemajuan Digital. Saya Rosa Fitriani, selaku Ketua Pelaksana acara Seminar Kewirausahaan, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara pada pagi hari ini. Laporan kegiatan Ketua Pelaksana Seminar Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024 yang bertemakan Siap Berinovasi Menjadi Wirausahaan Muda di Era Kemajuan Digital. Acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu 25 November 2023 pada pukul 9 yang bertempatan di Aula Bokage Rahman lantai 6 Kampus Utama Universitas Bina Dharma. Narasumber kita pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Haji Muhammad Akbar Alvaro, Bibus MM, yang merupakan Kepala Kamar Dagang dan Industri Kota Palembang. Adapun peserta seminar kita pada pagi hari ini berjumlah kurang lebih 200 orang yang terdiri dari Universitas Bina Dharma, Universitas PGRI Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, STI Akun Bank Mulia Dharma, Politeknik Negeri Sriwijaya, SMA Patra Mandiri 1, SMA PGRI 2, UMKM Lokal Kota Palembang. Acara ini disponsori oleh Smapren, Aister Hijab, Prodi Akuntansi Universitas Bina Dharma, Prodi Manajemen Universitas Bina Dharma, Prodi Magister Manajemen Universitas Bina Dharma, Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma, Prodi Manajemen Universitas Bina Dharma, serta media partner kita Bina Dharma TV. Demikianlah laporan kegiatan ini dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat yang disampaikan oleh narasumber. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari atas laporan kegiatan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Kepada saudara, kami persilakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM selaku Rektor Universitas Bina Dharma yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Yanti Pasmawati STMT selaku Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Yang kami hormati Bapak Nuzeb Almigo SPSI MSI PhD selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Sartika SE MSIAK selaku Kaprodi Akuntansi sekaligus Pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak Dr. Sulaiman Helmi SEMM selaku Kaprodi Magister Manajemen Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Dr. Trisninawati SEMM selaku Kaprodi Manajemen Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Akbar Alvaro Bebus MM selaku narasumber pada acara seminar kewirausahaan tahun 2023. Yang kami hormati Saudari Rosa Fitriani selaku Ketua Pelaksana Seminar Kewirausahaan tahun 2023. Yang kami hormati juga seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024 dan yang kami banggakan seluruh peserta seminar pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas ridho dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar pada hari ini. Seminar kewirausahaan ini yang bertemakan Siap Berinovasi Menjadi Wirausahawan Muda di Era Kemajuan Digital memiliki salah satu tujuan, yaitu mengasah kemampuan pengetahuan siswa, mahasiswa, dan UMKM dalam membangun usaha, dan merupakan salah satu program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Di mana sebelumnya kami menargetkan peserta kegiatan sebesar 150 peserta. Dan alhamdulillah, peserta kegiatan seminar pada hari ini melebihi target. Kurang lebih sebanyak 200 peserta yang terdiri dari Universitas Bina Dharma, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Politeknik Negeri Sriwijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akubang Mulia Dharma Pratama, Universitas PGRI Palembang, Universitas Indo Global Mandiri, SMA Patra Mandiri 1, SMA PGRI 2 Palembang, UMKM Lokal Kota Palembang, dan Belajar Kewirausahaan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Akbar Alvaro, Bebus MM, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan tak lupa juga, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Sartika, SEMSIAK, Bapak Dr. Sulaiman Helmi, SEMM, Ibu Dr. Trisninawati, SEMM, Ibu Dr. Rahma Santi Zinaida, MIKOM, dan para sponsorship, ada Smart Friend dan Aister Hijab yang telah membantu dan mensupport acara pada hari ini. Dan semoga acara pada hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Kaprodi Akuntansi sekaligus Pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Dharma yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Trisninawati SEMM selaku Kaprodi Manajemen. Kepada Ibu kami persilakan. Maaf sekalian. Yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Yanti Pasmawati STMT selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
alumni kerjasama. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuda poni berlari-lari. Datang raja sama permaisuri. Jumpa lagi di hari ini dengan semangat berseri-seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Akbal Alvaro, Bachelor of Business, Master of Management, Kepala Kamar Dagang dan Industri atau yang biasa atau sering kita dengar dengan Kadin Kota Palembang. Selamat datang Bapak di Untas Bina Dharma. Semoga kedatangan yang pertama ini bukan merupakan kedatangan yang terakhir buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Dr. Dewi Santika. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Manajemen Bapak Dr. Sulaiman Helmi yang sangat bersemangat sekali pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Ibu Dr. Trisnawati, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan seminar pada hari ini, Ketua Himpunan dan beserta tim Himpunan Akuntansi, yang saya banggakan pada hari ini yang tidak lain adalah mahasiswa di Kota Palembang. Saya dapat info bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan atau dihadiri oleh mahasiswa Untas Bina Dharma. Ini adalah apresiasi dan ini juga merupakan aktivitas yang tidak boleh hanya sampai di sini, dan kolaborasi ini terus ditingkatkan karena ilmu atau sharing ilmu mengenai pengetahuan dalam hal ini adalah kewirausahaan itu harus kita bagi kepada semua mahasiswa yang ada di Kota Palembang pada khususnya. Bapak Alvaro, Bina Dharma sebenarnya sudah sejak 2011 menjadikan kewirausahaan ini menjadi mata kuliah wajib. Karena Bina Dharma memiliki visi juga menjadi universitas yang bisa menghasilkan entrepreneur dan usaha atau bisnis ke depannya. Tidak hanya menghasilkan alumni dengan membawa atau bergelar saja, tetapi harus memiliki skill atau pengetahuan untuk bagaimana menjadi seorang wirausaha. Dan Bina Dharma juga tahun 2011 juga mendirikan inkubator bisnis, di mana inkubator bisnis ini menginkubasi atau membimbing, mengarahkan semua mahasiswa mulai dari bagaimana menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya, bagaimana menumbuh kembangkan usaha-usaha yang dimulai dari nol, dari awal, sehingga harapan kita dengan hadirnya Bapak di sini, Bina Dharma bisa menghasilkan startup, tenan yang bisa naik kelas. Tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tetapi juga internasional. Karena kenapa? Ketika kita berbicara untuk berkompetisi, bersaing, maupun meningkatkan perekonomian, berarti kita tidak bisa puas hanya dengan pencapaian kita saat ini. Jadi kegiatan ini apresiasi juga buat kita semua dengan kehadiran Bapak Haji Alvaro untuk memberikan arahan, bimbingan, dan seterusnya juga dengan Kadin. Bapak kebetulan memang Universitas Bina Dharma belum memiliki kerjasama dengan Kadin.
Saya di sini juga di bagian kerjasama. Dengan kegiatan ini, ke depannya kami akan menjajaki bagaimana kesepakatan, kesepahaman, sehingga implementasi algoritma untuk kegiatan khususnya kewirausahaan ini dapat terus maju berkembang dengan adanya Kadin di sisi kami. Baiklah, sambutan dari saya. Kegiatan seminar kewirausahaan ini dengan tema siap berinovasi menjadi wirausaha muda di era kemajuan digital harusnya penuh dengan kreativitas, karena tanpa kreativitas inovasi itu belum dapat diciptakan. Ada pantun, kalau di awal Pak memang terbiasa Bina Dharma itu membuat banyak pantun. Dan karena kita di Palembang, banyak mitra-mitra kita kalau ke Palembang, ke Bina Dharma, berarti saya harus membuat dulu nih pantun buat contekan, karena di Bina Dharma tuh selalu ada pantun. Harapan kami juga nanti Pak Alvaro juga memberikan pantun, 1-2 pantun untuk memotivasi mahasiswa di sini. Makan malam bersama-sama, suasananya nikmat rasanya. Jadilah kamu wirausaha supaya bisa serap tenaga kerja. Jalan-jalan ke Tapanuli, jangan lupa membeli madu. Kewirausahaan adalah solusi ekonomi di mana masyarakat bisa berdaya dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya untuk Ibu Dr. Yanti Pasongwati untuk tetap di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan juga kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Muhammad Akbar Alvaro untuk mendampingi, dan juga Ibu Dr. Dewi Sartika, dan juga Bapak Haji Sulaiman Helmi, dan juga Ibu Dr. Trisninawati untuk mendampingi dengan foto bersama. Baik, selanjutnya untuk para peserta mohon berdiri agar kiranya kita akan berfoto bersama. Berdiri di tempat duduk masing-masing ya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita, seminar kewirausahaan dengan tema Siap Berinovasi Menjadi Wirausahaan Muda di Era Kemajuan Digital. Mari kita sambut moderator kita pada siang hari ini,
Efran Merdianto. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih saudari Tahara selaku MC kita. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi? Oke, sebelum kita buka acara pada hari ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Oke. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Efran Merdianto, selaku moderator pada hari ini yang akan membawa acara seminar kita kali ini hingga selesai. Baik, setelah dilihat-lihat ini tampaknya audiens kita pada hari ini sudah ramai sekali nih. Berdasarkan data yang telah dibacakan tadi, kurang lebih ada 200 audiens ya, luar biasa sekali. Oke, sebelum itu izinkan kami menyapa para audiens terlebih dahulu nih. Apa kabarnya semua? Belum pada semangat nih, oke sekali lagi ya. Apa kabarnya semua? Oke, biar lebih semangat kita ada yel-yel nih. Jadi ketika saya menanyakan apa kabarnya, jawabnya siap menjadi wirausahawan muda. Sekali lagi ya, siap menjadi wirausahawan muda. Oke. Apa kabarnya semua? Waduh, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk kita lagi yuk. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara seminar kewirausahaan yang kita telah adakan. Yang bertemakan siap berinovasi menjadi wirausaha di era kemajuan digital. Oke, setelah pada yel-yel tadi tampaknya sudah pada semangat nih. Dan kayaknya dilihat-lihat sudah pada nggak sabar nih untuk menantikan seminar kewirausahaan yang akan kita bahas bersama narasumber kita nanti. Nah, bicara soal menjadi wirausahaan muda di era kemajuan digital, mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Dharma telah bekerja sama untuk mengadakan seminar kewirausahaan yang bertemakan siap berinovasi menjadi wirausahawan muda di era kemajuan digital dan juga telah mengundang narasumber hebat kita pada hari ini. Sudah pada tahu belum narasumber kita pada hari ini? Sudah tahu? Iya, harusnya sudah tahu dong. Oke, benar sekali. Sebelum kita panggil narasumber kita pada hari ini, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau adalah seorang yang sudah berkompeten di bidang bisnis dengan berbagai bisnis yang telah beliau jalankan, yakni seperti kontraktor, penyewaan alat berat, bisnis bongkar muat barang di pelabuhan, dan juga bisnis yang bergerak di bidang industri aspal dan lain sebagainya. Pendidikan strata pertama beliau di Sunway University Malaysia dengan lulusan gelar Bachelor of Business, Ilmu Bisnis. Setelah itu melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya dengan lulusan Magister Manajemen. Dalam hal organisasi, pembicara kita juga sudah malang melintang nih, di mana pada tahun 2010 sampai tahun 2013 sudah menjabat sebagai Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Palembang. Setelah itu menjadi Bendahara Umum BPD HIMMI Sumatera Selatan dan Bendahara Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sumsel tahun 2014 sampai 2016 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Kota Palembang. Baik hadirin sekalian, langsung saja nih kita panggil narasumber kita kali ini yang terhormat Bapak Haji Muhammad Akbar Alvaro, Bebus MM selaku Kepala Kamar Dagang dan Industri Kota Palembang. Kami silakan Bapak untuk menaiki panggung membersamai kami. Hai guys.
Baik Bapak, bicaranya agak santai sedikit nih Bapak. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya Bapak hari ini? Oke. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih nih Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara seminar kewirausahaan yang kami adakan ini, di mana yang kalau kami lihat salah satunya di Instagram kami, kebetulan kami sudah follow nih Pak. Berbagai kesibukan Bapak masih menyempatkan untuk hadir di seminar yang kami adakan ini. Lanjut. Nah Bapak, bicara soal menjadi wirausahaan muda di era kemajuan digital seperti sekarang ini, yang pastinya banyak menimbulkan pertanyaan bagi kami kaum muda, apalagi Gen Z yang sekarang ini, yang mana mungkin seperti pertanyaannya itu, mau mulai bisnisnya dari mana? Kayak itu Bapak ya. Dan juga mengapa harus mulai bisnis di usia muda? Karena banyak dari kita kaum muda itu pola pikirnya setelah lulus SMA, SMK ataupun kuliah itu carinya kerja Bapak. Itu. Jadi jarang sekali ya untuk mau mulai bisnis ini setelah lulus langsung mau mulai bisnis itu mungkin agak jarang Bapak. Mungkin kami akan bahas itu bersama Bapak. Untuk itu para hadirin sekalian, setelah sesi pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Maka dari itu siapkan fokus terbaik Anda dan pertanyaan terbaik kalian dan akan kita tanyakan kepada narasumber kita kali ini. Baiklah Pak, langsung saja untuk pemaparan materi kami persilakan kepada Bapak Muhammad Akbar Alfaru, Bebus MM selaku Kepala Kamar Dagang dan Industri Kota Palembang. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Dinda moderator gitu nih. Sekilas kalau saya lihat tadi pas Pak moderator ini naik ke atas panggung mirip Aliando. Ternyata pasti dipasati lagi ya 11.20 lah mungkin lah. Berhubung ini tradisi pantun, saya tidak bisa ditantang Pak Helmi. Saya sudah menyiapkan pantun juga. Pantunnya seperti ini. Nunggu kan? Ikan kecil, ikan kerapu. Salam, ikan kecil. Oh, sekali lagi, karena baru nyatet tadi nih. Ikan kecil, ikan kerapu. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipetik Pak Haji. Yang jawab salam, insya Allah banyak rezeki. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda semangat yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi lesu galau. Setelah doakan banyak rezeki, lebih semangat. Artinya benar ini, nak banyak rezeki galau berarti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan, yang tadi mewakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Yanti yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan, dan juga bro kami Pak Bro ya, Pak Dr. Sulaiman Helmi SEMM. Beliau ini gelarnya doktor, cuman pemahaman dengan anak mudanya sangat luar biasa ini. Selaku Kaprodi Magister Manajemen Ibu Dr. Tresnawati SIMM selaku Kaprodi Manajemen, dan juga Ibu Dr. Dewi Sartika STMSI. Dan wabil khusus ini yang terkhusus Bro Sis
adik-adik, dulur-dulur, para mahasiswa, mahasiswi, terkhusus mahasiswi yang cantik-cantik, mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang hadir pada hari ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tadi ada yel-yel, kalau aku agak sedikit beda. Kalau aku nyebut semangat pagi, itu yel dikit Jawabannya, jemput mimpimu di masa muda. Setuju? Cocok belum ini? Kalau aku sebut semangat pagi, jawabnya jemput mimpimu di masa muda. Semangat pagi! Semangat pagi! Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hari ini bisa hadir, bisa kumpul, bisa bertemu, bisa saling silaturahmi. Mungkin di sini bukan hanya dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Dharma, tapi ada juga dari mahasiswa-mahasiswi adik-adik pelajar yang di luar Universitas Bina Dharma. Kita dikumpulkan dalam satu gedung ini, yang pertama untuk bersilaturahmi, dan yang kedua untuk saling sharing, diskusi. Karena yang budak muda, aku ini masih muda juga, adik-adik sekalian, yang lagi ngomong ini sebenarnya beda-beda tipis, perlu banyak belajar juga, karena hakikat manusia ini tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi kalau mengharapkan seorang pembicara itu seperti motivator yang tidak ada celahnya lagi, yang tidak perlu belajar lagi, itu salah. Jadi sama-sama kita sharing untuk mengisi. Setuju? Ngapa cak lesu galuh? Adik-adik sekalian perlu kusampaikan. Ciri anak muda itu yang pertama adalah semangat. Kalau lesu bukan anak muda namanya. Ini masih muda semua kan? Sekali lagi, semangat pagi. Semangat pagi. Berubah tadi yel-yel tadi. Salawat iring salam, marilah sama-sama tantinya kita panjatkan kehadiran junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan insyaallah kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan syafaat pertolongan baginda Rasul mengalir kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, para pelajar yang saya hormati, tadi sedikit perkenalan ya disampaikan oleh Pak Moderator. Slide-nya sudah ditampilkan, tapi agak kecil itu tulisannya. Inilah kurikulum vitae saya. Umur sekarang masih 35 tahun. Walaupun tampilan 18 tahun. Aku tak seneng apa yang tahu tadi. Aku lah 40 mungkin ya. Jadi adik-adik sekalian perlu kami sampaikan. Kita balik lagi ke topik siap berinovasi menjadi wirausaha muda di era kemajuan digital. Mau tak mau, ya perlu kusampaikan di sini adik-adik sekalian. Suka tidak suka, kita harus siap. Siap atau tidak? Sebelah sini siap atau tidak? Sini siap atau tidak? Belakang? Itu. Jadi topik ini Pak Bu, ini menegaskan lagi adik-adik sekalian, kita harus siap. Karena ini sudah masuk yang namanya era digitalisasi teknologi. Sudah bergeser industri 4.0 menjadi industri 5.0. Jadi sedikit saya cerita peran anak-anak muda. Ya, bukan hanya ini nanti kita terkait dengan wirausaha. Kita cerita story-nya sedikit. Anak-anak muda ini nih ya, kita nih anak-anak muda ini. Ini sudah mempunyai peran strategis dari zaman nenek moyang kita dulu. Dari tahun 1908
di era yang namanya pergerakan anak muda pertama, yaitu pergerakan, ada yang tahu? Oi, bro, sis, ada yang tahu enggak? Yang namanya pergerakan Budi Utomo. Dari pergerakan Budi Utomo bukan hanya sebuah pergerakan, tapi melahirkan sebuah produk yang namanya, yang baru kita saja peringati kemarin, apa namanya? Kata yang tahu. Oi, halo. Namanya Sumpah. Nah, tahu baru tahu ya? Jadi dari 1908 anak-anak muda ini sudah mengambil peran. Perannya bukan peran abal-abal, bukan peran asal-asalan, peran strategis. Itu belum merdeka kita. Jadi inisiatif atau inisiator anak-anak muda ini sudah tergaung dari nenek moyang kita dari sejak tahun 1908. Ya, dibentuk satu gerakan yang namanya pergerakan Budi Utomo, melahirkan sebuah produk yang namanya Sumpah Pemuda. Bukan hanya sebuah produk, tapi langkah konkret hasil dari produk itu yaitu apa? Ada yang tahu? Ini sejarah dikit. Ada yang tahu? Lahirlah sebuah yang namanya momen yang sangat merubah peradaban kita, yaitu kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus 1945. Ini perannya siapa? Peran anak-anak muda juga. Karena apa? Tahun 1945 anak-anak muda dari pergerakan Budi Utomo yang memaksa presiden pertama kita, Bung Karno, untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita. Sudah paham? Nah, jadi kita ini milenial, kalau judulnya sekarang generasi Z, generasi Y, segala macam itu. Ini sebenarnya sudah lama. Dan satu lagi peran strategis anak muda itu pada tahun 1998. Apa itu? Itu merubah sebuah peradaban lagi. Dari peradaban Orde Baru menjadi era reformasi. Ini peran anak-anak muda loh, jangan salah. Nah, sehingga sudah wajar anak-anak muda ini harus siap dengan segala situasi dan kondisi. Kalau wirausaha ini adalah bagian dari kita mengisi kemerdekaan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya sekarang ini sebagai ketua Kadin. Sebelum menjadi ketua Kadin, saya menjadi ketua HIPMI Sumatera Selatan, Himpunan Pengusaha Muda Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya pertama kali mengambil resiko untuk mencoba bersaing dengan anak-anak muda yang jauh di atas saya, yang umurnya 10 tahun di atas saya, untuk berkompetisi mengambil sebuah peran menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Kapuk hati yang tepuk tangan. Jadi rekan-rekan, jadi ini bukan membanggakan diri, ini untuk memotivasi. Jadi kita ini tidak terbatasi dengan yang namanya usia, ya. Yang penting kita berani, kita semangat, kita mampu menunjukkan kapasitas kita. Balik lagi rekan-rekan sekalian, wirausaha Wan muda marah, muda merajuk, muda tersinggung, jangan sampai cak itu maksudnya itu kan. Banyak muda nih, muda marah, muda merajuk, muda tersinggung. Mudah-mudahan adik-adik yang hadir di sini tidak seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan. Tahun 2024 akan didominasi kalau kita berkaca dari statistik jumlah usia produktif dan jumlah usia non produktif. Didominasi oleh usia produktif sebanyak 53% di 2024.
10 tahun lagi, 5 tahun lagi, akan lebih banyak lagi. Mungkin sampai 63%. Artinya apa? Ini berkembang berjalannya ini, kita-kita ini yang akan banyak mengisi peran kita di dalam pergerakan-pergerakan aktivitas-aktivitas di berbagai aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan 3 hal terkait wirausaha. Wirausaha ini ada 3. Yang pertama, by nasab. Yang kedua, by nasib. Yang ketiga, by design. Tahu by nasab? Oi, bro, sis, tahu by nasab? By nasab itu garis keturunan. Jadi itu sebuah anugerah seorang anak muda yang mempunyai keluarga yang sudah berkecukupan. Itu by nasab. Yang kedua, by nasib. Ini nasib. Nasib ini maaf ngomong. Ya namanya nasib. Tanpa disengaja tidak ada pilihan lain. Begawi di sini tidak terima, begawi di sini tidak diterima, begawi di sini dipecat uang misal. Ya mau tidak mau menjadi wirausaha. Itu by nasib. Tetapi yang terpenting yang kita hadir di sini, ya, kita duduk lama-lama di sini, kita tahan meninggalkan aktivitas kita yang hari ini harusnya kita lakukan, kita hadir di sini. Ini yang harus kita persiapkan by design. Segala sesuatu itu harus kita desain. Jadi adik-adik, kalau yang hadir di sini saya sepakat kita ingin menggali ilmu. Tetapi tentu saja ilmu itu harus kita tetapkan, informasi itu harus kita gali sebanyak-banyaknya. Tetapi yang terpenting kita harus menentukan dengan arah tujuan kita akan kemana. Tidak menutup kemungkinan di sini, saya yakin ini. Di sini ini banyak anak-anak, ya, adik-adik yang setelah lulus ini pengen begawi di, nah, aku tanya dikit. Siapa yang setelah selesai kuliah atau sekolah ingin bekerja sebagai aparatur negara, PNS? Tunjuk tangan. Jangan nunjuk kaki. Tunjuk tangan. Tikok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 30.000 wong di sini. Lumayan banyak. Yang ingin menjadi wirausaha. Jangan di sini baik nunjuk. Dalam hati pengen jadi PNS masih. Izin Pak Moderator ya, agak lama dikit enggak apa-apa ya. Nah jadi rekan-rekan sekalian, inilah yang memang realitas terjadi dalam, maaf ngomong ya, kapasitas sumber daya manusia kita yang ada di bangsa kita. Tapi bukan salah kita. Kemarin ada tes CPNS di Rambang ya. Apa di daerah Ibas itu. Oh itu banyak banget itu nganter itu. Dari Kayu Agung, dari ini. Oh banyak, saya bilang kan ini ternyata memang masih banyak yang ingin jadi aparatur. Tidak salah. Tapi yang terpenting apa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, aparatur negara itu pekerjaan yang mulia. Nah sehingga memang banyak sekali yang ingin mengabdi kalau bicara normatnya. Tetapi bicara hal lainnya, aparatur pemerintahan ini adalah pekerjaan yang paling aman. Bener gak? Dapat gaji. Kalau PNS ini datang pagi, nunggu sore, balik. Ya kan? Habis itu tunjangan pulau. Kalau tunjangan rumah makan sederhana itu kan, tunjang. Ada juga pesangon. Terjamin artinya. Artinya hal ini memang pekerjaan yang aman.
Jadi dapat gaji, dapat tunjangan, dapat pesangon. Kalau ini bukan salah kita, ini framing orang-orang tua kita dulu, ya, sehingga inilah yang terpatri di dalam diri kita, termasuk saya. Saya ini dulu ndak ada niatan jadi pelaku usaha, Pak. Jadi kalau kemarin sudah diarahkan, pokoknya akademik bagus, nilai bagus, semuanya harus lancar, lulus, bekerja di perusahaan atau melamar di salah satu instansi pemerintahan, mendapatkan jabatan yang bagus, mendapatkan gaji yang bagus. Itu tidak salah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, berubah lagi. Ternyata tidak cukup cuma makan gaji baik. UMR sekarang berapa? Ada yang tahu? Yang baru-baru naik ini, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Dapat bonus pulsa. Hah? Google ya. Ya, jadi gini. Kita ulang balik itu. Jadi gaji UMR ini taruhlah kita ambil maksimal 4 juta lah. Ya. UMR ini 4 juta. Pegawai pagi, sore. Kalau untuk ukuran kita belum berkeluarga, cukup. Karena ada yang kita pikirin. 3 juta, 4 juta cukup. Tapi yakin dan percayalah kalau adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini, kalau sudah beranjak ke jenjang selanjutnya, menikah, mempunyai anak, saya yakin tidak cukup. Benar apa benar? Aku kasih tahu analogi. Beli susu anak, beli popok, ini ibu-ibu ini paham ini. Menyekolahkan anak. Ia mau ngomong, kalau untuk kita sehari-hari, kalau untuk kehidupan sehari-hari, kalau kita bisa mengatur, cukup-cukup baik. Tapi kalau untuk lebih dari situ, mohon maaf, masih agak jauh. Apa solusinya? Kita harus membuka lagi sampingan usaha. Benar apa tidak? Jadi tahun 2007 itu pertama kali, ya, wirausaha ini masuk dalam kurikulum sekolah-sekolah. Kenapa dirasa perlu? Karena tidak lagi zamannya kita bergantung dengan yang namanya pola-pola konvensional, mengandalkan ini. Ya bisa, sekarang ini orang-orang tua kita tidak salah. Dia pengen anak-anaknya terjamin berprestasi. Tapi kenapa masih banyak yang masih banyak yang tidak mau menjadi pelaku usaha ini? Kenapa? Karena beresiko. Pacak untung, pacak rugi. Ya, jadi teman-teman, adik-adik sekalian, memang wirausaha ini salah satu pekerjaan yang cukup beresiko. Tetapi menghasilkan sesuatu, plus minusnya risiko ada, hasilnya akan sangat luar biasa. Jadi contoh, kalau zaman sekarang ini kita bicara era kemajuan digital. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, sepakat enggak? Sekarang ini eranya kita anak-anak muda, sepakat? Sepakat atau tidak? Kenapa Pak Bu, adik-adik sekalian? Kita ini sudah sangat akrab yang namanya digitalisasi teknologi. Contoh kecil, gadget. Ini aku yakin ini lagi main HP kalau sekarang ini. Nyingoi Instagram, nyingoi TikTok, nyingoi apa ini sekarang nih? Bukan nyingoi aku. Iya kan? Pasti di sini saya yakin rata-rata sudah punya Instagram, sudah punya TikTok, sudah punya Twitter. Iya kan? Kalau yang tidak punya medsos jangan dikawani ya. Tinggal ke? Ya, musuh, jadi jangan peluk musuhan. Nah, jadi memang sudah sewajibnya ini harus kita manfaatkan peluang ini. Ini eranya kita loh. Jadi maaf ngomong tuh, bahkan orang-orang tua kita ini baru mau belajar. Ada yang kemarin ibu-ibu ngomong, Pak, ini saya ngomong, Bu, kan habis foto-foto, Bu, masuk ke Instagram Apa Pak Instagram tuh Pak? Anak ibu ada anak enggak?
Ada Pak, nah minta tolong buatkan anaknya. Ya sudah Pak, baru ini aku ini ke buat ke ini segala macam. Ada anaknya datang minta sampaikan, Pak nama IG-nya apa? Anaknya lah tahu nih. Pas aku jengok, woi langsung muncul IG ibu itu, dibuatkan oleh anaknya tadi. Nah artinya apa Bapak Ibu adik-adik sekalian? Ini kan memang sudah mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap dengan yang namanya era digitalisasi teknologi. Terkait dengan siap berinovasi menjadi wirausaha muda di era kemajuan digital, Pak, adik-adik sekalian, tidak ada bisnis yang langgeng, usaha yang langgeng tanpa dibarengi yang namanya inovasi. Ya, kita percuma, adik-adik. Banyak sekali yang mohon maaf ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang subnya sama, bisnis kuliner, tapi banyak macam. Ada yang menginovasi. Kemarin saya datang, ada yang jualan pempek. Pak, ini lain. Pempek ini sama kayak klepon. Tahu klepon enggak? Ngapa sama cak klepon? Cukonya di dalam pempek. Jadi tidak payah lagi makan cuko, Pak. Dan yang kedua, kemarin saya di Unsri Indralaya, ada adik-adik mahasiswi ini. Kemarin salah satu mahasiswi itu nunjuk tangan, Pak, saya membuat satu terobosan baru untuk saya usaha, yaitu membuat olahan tempe. Tempe ini bukan tempe yang kita makan kalau makan pecel lele, itu bukan. Tempe ini dicampur coklat. Namanya temcok. Kenapa ketawa kalau dengar temcok? Temcok ini namanya agak atraktif ya. Agak menarik ya. Apalagi yang lanang-lanang, nah hobi galau temcok ini. Tempe coklat maksud aku tuh. Jadi temcok itu antara tempe digabung jadi coklat. Jadi kayak apa ya? Coco Crunch. Wih, enak itu. Nah ini yang namanya inovasi. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah ya. Jadi keniscayaan anak-anak muda ini, apalagi kita mau menuju yang namanya puncak demokrasi, bonus demografis, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Ini eranya kita. Tetapi tentu saja bonus demografis ini bisa menjadi musibah untuk kita semua. Kalau yang hadir di sini, mohon maaf nih, ya. Kalau yang hadir di sini tidak siap, dalam artian apa? Masih banyak, maaf ngomong, yang melok tawuran. Ada yang melok tawuran di sini? Kulapor ke kamu? Masih banyak yang maaf ngomong melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Rugi di kita tulah. Kalau masih muda nih belum terasa. Kaget amalah punya anak, punya bini, baru sadar. Ya, bro, oi bro, denger gak ini? Ingat ya, jangan melok-melok gawe yang tidak benar. Kenapa? Karena bisa merugikan kamu dewe. Wajar baik kalau masih muda, menggebu-gebu. Kalau uji Roma Irama tuh darah muda, darahnya para remaja yang selalu ingin meras, apa lagi? Hah? Ah itulah pokoknya. Nah, jadi memang wajar, tapi memang harus diarahkan kan ke hal yang positif. Mungkin itu saja kita diskusi agak panjang lebar. Kesian Pak moderator dari ngawas baik. Ayo terkantuk-kantuk. Jadi saya rasa itu ya, mungkin sambil mengalir dan juga mohon maaf kalau salah penyampaian. Inilah cara saya menyampaikan. Ini sifatnya sharing, bukan masuk menggurui, tetapi inilah yang saya alami. Saya hanya ingin berbagi cerita kepada adik-adik sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke moderator. Baik, oke, sungguh luar biasa ya penyampaian dari narasumber kita tadi. Dapat kami simpulkan dari beberapa poin. Jadi intinya itu kita boleh-boleh saja untuk melangkah, mencari langkah awal untuk bekerja. Tetapi tentu saja kita juga harus siap dengan eranya digital sekarang,
itu adalah sebuah peluang di mana kita harus juga bisa menjadi wirausahawan muda dengan berbagai inisiatif, berani dan menunjukkan kapasitas kita, dan juga harus dibarengi dengan inovasi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita akan buka dengan 3 orang penanya terlebih dahulu nih. Oke, silakan kepada 3 orang penanya, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan asal institusinya. Kami silakan ya. Balik kepada Bapak. Ya, kami silakan boleh kepada Pak. Mungkin ada bisa dibantu mic-nya. Cek. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ian Muazzan. Suatu kehormatan bisa ketemu langsung sama Bapak Akbar Alfaruq. Jadi saya adalah seorang pedagang yang sedang bercita-cita ingin berevolusi menjadi seorang pengusaha yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya pedagang di Pasar 16 Ilir. Kalau tahu teman-teman, ada kedai kopi di lantai 3 namanya Agam Pisan, itu punya saya. Jadi boleh mampir kalau mau ngopi-ngopi di Pasar 16 Ilir. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana langkah dari Pak Akbar Alfaruq sendiri ataupun dari Kamar Dagang Indonesia untuk mengajak anak-anak muda Kota Palembang menjadi wirausahawan. Tadi kan sempat kita bahas kan, sekarang masih banyak banget teman-teman ataupun anak-anak muda setelah tamat kuliah ataupun tamat sekolah langsungnya pengen kerja, bukan membuka lapangan kerja. Nah, itu sebenarnya tantangan utama. Nah, apa langkah-langkah dari Kadin sendiri untuk mengajak teman-teman anak-anak muda untuk bisa menjadi pengusaha? Yang kedua, sebenarnya ini keresahan ya. Keresahan kami sebagai anak muda di Kota Palembang, tidak ada ruang semacam mengekspresikan, Pak. Mengekspresikan bahwa anak-anak muda di Kota Palembang ini punya kemampuan yang luar biasa. Sepakat ya, tepuk tangan dulu lah untuk anak-anak muda di Kota Palembang. Karena Kota Palembang sendiri yang kita kenal sebagai kota dagang, kota sejarah, kota tua. Salah satunya di tempat saya itu di Pasar 16 Ilir, yang mungkin orang ngelihatnya sebagai salah satu pasar yang biasa aja, yang selama ini ditinggalkan orang-orang, ternyata itu adalah tambang emas yang saya lihat dan saya rubah bentuknya menjadi salah satu tempat tongkrongan anak-anak muda. Nah, mungkin coba bagikan tips Pak, bagaimana untuk anak-anak muda lainnya bisa membuka lapangan kerja seperti tempat-tempat kayak Pasar 16 Ilir atau tempat-tempat wisata lainnya yang bisa memperkenalkan Kota Palembang sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mau langsung dijawab atau? Oke, baik. Baik, mungkin langsung jawab saja, takut lupa. Jadi terima kasih. Aku nih sudah sering undang beliau ini mampir ya ke Kopi Agam Pisan dan sempat mampir Pak. Kemarin kami ke sana. Mungkin Mas Bro ada enggak di lokasi pada saat itu? Lagi dekati. Jadi aku 2 kali di sana ngopi. Dan enak tempatnya Pak, adik-adik sekalian. Ini wajib nih anak-anak muda, ini mampir ke yang namanya Kopi Agam Pisan di Pasar 16 Ilir. Lantai 3 Pak. Lantai 3. View-nya enak loh. Jadi di situ kita bisa lihat laut, nanti laut Palembang nih. Lihat sungai maksudnya. Lihat sungai, jadi sambil ngopi. Apalagi yang kalau masih anak-anak muda nih yang hatinya lagi berbunga-bunga misalkan. Ya nak ngajak tempat yang adik-adik misalkan teman-temannya yang memang sama-sama lagi berbunga-bunga hatinya itu, ajak ngopi di situ enak-enak, view-nya enak. Jadi terima kasih banyak ini pertanyaannya. Langkah-langkah Kadin ya untuk mengajak anak-anak muda menjadi wirausaha. Jadi Mas Bro,
kami Kadin ini cukup saya jelaskan sedikit, merupakan induk organisasi dunia usaha yang diatur satu-satunya di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Nah, dan ini merupakan satu komunal untuk himpunan pengusaha-pengusaha. Di bawahnya ada HIPMI, ada APindo, ada asosiasi-asosiasi. Selagi itu masih orientasinya dunia usaha, itu menginduknya ke Kadin. Nah, jadi memang kami sudah melakukan beberapa hal. Kemarin kami menggelar bazar dan juga pelatihan dan forum diskusi serta pengurusan NIB untuk startup bisnis, pelaku usaha kuliner, dan langsung dibuatkan langsung izin NIB-nya gratis, BPOM sertifikasi halal itu di situ. Nah, selanjutnya kami Kadin ini sebenarnya organisasi formal ya, tetapi alhamdulillah berhubung ketuanya masih muda, kami membuat badan otonom lain untuk melakukan penetrasi pendekatan ke anak-anak muda. Tidak hanya berpatokan dengan Kadinnya sendiri. Karena kalau Kadin ini saya tidak bisa nih. Kalau sekarang Kadin ini ada yang namanya Kadin e-sport. Kami Kadin Kota Palembang sudah membentuk yang namanya Kadin e-sport. Itu salah satu upaya kami untuk mengajak anak-anak muda yang hobi games. Ini contoh ya, anak-anak muda, adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini, framingnya sekarang ini beda loh. Kalau zaman dulu kita banyak mengandalkan usaha-usaha yang memang perlu investasi besar. Perlu tempat, toko, perlu lain-lain sebagainya, karyawan. Kalau sekarang modal HP, maaf ngomong, ini akan pisan pun sudah banyak nih di IG-nya kan. Di IG promosi segala macam, dituangkan lagi dan aplikasi event secara offline. Promosi itu banyak. Nah, kalau sekarang, kalau kita lihat ini, adik-adik mahasiswa ini saya yakin ini, kalau kita bisa memanfaatkan media sosial untuk sarana kita melakukan proses niaga, usaha, itu sangat baik. Aku kasih contoh. Ya, dulu raku yang namanya Atta Halilintar. Adik-beradik Atta Gledek. Itu modal HP, ya maaf ngomong ya. Hai guys, anak ini. Pokoknya dia konten vlog ya. Tiba-tiba sekarang sudah jadi miliarder. Enggak tahu berapa umur Atta tuh. Telepon dulu habis ini. Jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kita tidak lagi terpaku dengan yang cara ini namanya konvensional. Nah, yang kedua, kami juga membentuk yang namanya beberapa badan otonom lain. Kadin Link. Ini mensasar anak-anak muda. Tadi saya sudah bisik-bisik dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Kita akan bekerja sama. Kami akan membentuk namanya Kadin Perguruan Tinggi. Jadi adik-adik rekan-rekan sekalian, jangan yang hadir di sini cuman badannya saja, ya manggut-manggut, kenuasi dikit-dikit ngantuk mungkin kan. Ini cuman setelah keluar dari ruangan ini tidak mendapatkan apa-apa. Sayang. Jangan cuma takut dengan dosen. Jadi maaf ngomong harus diambil poinnya. Kalau dirasa penting poin ini catat. Bahkan kami kemarin itu sempat setelah kami paparan di beberapa forum diskusi di UIN, saya sempat sampaikan. Forum diskusi bagus, tapi harus ada tindak lanjut. Bentuk sebuah yang namanya komunitas yang ikut di dalam forum ini yang memang berniat menjadi wirausaha, bentuk komunitas, nanti kita gandengkan dengan HIPMI atau Kadin, bisa kita kolaborasi, kita bimbing lagi. Sampai mungkin nanti kalau memang ada yang serius, kita berikan bantuan permodalan. Ngapa kata tepuk tangan? Agak maksa dikit Pak Murat. Ya, dan semangat. Ini ngantuk kan soalnya.
Karena berdasarkan penelitian, fokus dengan IQ standar itu hanya bertahan 7 menit sampai 10 menit. Lebih dari sana lah teman-teman pikiran nih. Jadi nak dibalik lagi, kapanlah sudah tak fokus, dibalik lagi dengan berkelakar supaya balik lagi fokus. Nah jadi itu Pak, Mas Bro. Jadi terima kasih banyak. Ini Agam Pisan ini salah satu yang menurut kami satu sektor usaha kopi yang out of the box. Yang pertama apa kalau saya lihat? Yang pertama tempatnya itu di pasar 16. Kalau sekarang ini kan banyak kafe-kafe, kopi-kopi, kedai-kedai itu yang maaf ngomong itu sudah banyak menjamur ini yang ya rata-rata konsepnya sama. Yang gaul, yang ini segala macam. Tapi kalau konsep Agam Pisan ini out of the box ini. Yang pertama Pak, itu memunculkan lagi rasa untuk anak-anak muda ini. Pasar 16 Ilir itu adalah pasar pertama, ya, pasar pertama yang ada di bangsa kita yang sudah yang sangat ya maaf ngomong setelah Cinde itu menjadi pasar yang sangat legendaris, heritage. Kemarin revitalisasi ya Pak ya, kita ke situ kami mengawal supaya memang berlangsungnya aman. Nah kalau ini kita gelorakan lagi, semangatkan lagi, yang tempat-tempat seperti ini, view-nya sangat bagus, konsepnya masih konsep nuansa anak muda. Nah ini kan, ini baru sadar nanti, oh ada kopi di Pasar 16 Ilir, ini konsepnya sangat baik Pak. Kalau yang sudah-sudah itu ngomong itu ya sesuai segmen masing-masing bisa survive. Dan yang kedua, membuka apa tadi? Membuka lapangan kerja. Oh ya, itu tadi. Jadi rekan-rekan perlu kami sampaikan, Palembang jadi sedikit lebih baik, sedikit lebih berbeda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena apa Pak? Yang terpenting itu pembeda. Pembeda itulah yang akan menjadi ciri khas kita. Ciri khas kita ini yang akan menjadi pembeda. Kalau terkait dengan kearifan lokal Kota Palembang sangat banyak sekali. Tadi contoh tadi pempek. Aku terkejut juga tadi ada pempek dalamnya isi cuko. Klepon tadi. Dan yang kedua mungkin kita bisa memanfaatkan kuliner-kuliner ataupun yang memang terkait dengan kearifan lokal yang ada ini. Tadi contoh Agam Pisan salah satunya tadi memanfaatkan itu tadi. Adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan terkait dengan dunia usaha ini. Dunia usaha ini cukup punya modal gadget, adik-adik punya sebuah produk, adik-adik pun tidak punya produk bisa menyalurkan teman-teman ataupun mitra yang bisa menjadi ini kita promosikan. Kalau bahasa Palembangnya cukup kita bantu, kita promosikan lewat medsos kita, laku melalui medsos kita mendapatkan fee ataupun pembagian hasil di situ. Nah jadi memang kalau mengajak ini kami cuma bisa memberikan stimulus, kami cuma bisa memberikan motivasi. Tetapi yang terpenting adik-adik sekalian yakin dan percayalah, wirausaha ini adalah salah satu afirmatif baru ya, bagaimana kita untuk menopang keberlangsungan hidup. Saya yakin di sini ada sudah mulai ada yang di sini ada sudah mulai menjadi wirausaha. Ada enggak? Kalau ada tunjuk tangan. Ada? Adik-adik mahasiswa. Siko. Siapa itu namanya di belakang itu? Usaha apa? Hah? Pangkas rambut. Itu Mas Bro sendiri yang melakukan. Usaha pangkas rambut itu. Semester berapa sekarang? Tepuk tangan untuk beliau. Ada lagi? Sudah banyak di sini. Ada juga usaha apa?
Apa? Buket. Buket apa tuh? Oh, buket bunga. Siapa namanya? Tepuk tangan untuk Eva. Oke, sekarang aku potong dikit. Ini kan sudah ada nih Ibu siapa tadi deh? Ibu Trisna ya. Ibu Trisna dan Ibu Dewi ya. Ini Bu, ternyata mahasiswa-mahasiswi ini sudah banyak memulai usaha. Ini sama di Unsri kemarin yang dinilai banyak sebenarnya. Nah, tetapi memang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Ini nanti saya kasih tipsnya, tapi kalau belum ada yang bertanya, aku tidak galak nak jawabnya. Mungkin kaget. Kalau memang dirasa masih lancar-lancar baik, silakan dijalankan. Tapi kalau ada persoalan silakan tanyakan. Pak Bro, mungkin itu ya. Terima kasih. Aku menjadwalkan lagi, kemarin Pak Muhendi ngajak. Pak Muhendi sudah sempat mampir juga ya. Lagi aku mampir sana. Terima kasih ya. Baik, jadi begitu ya teman-teman sekalian, edukasi dari Bapak Muhammad Akbar Alvaro selaku Kepala Kadin Kota Palembang untuk mengajak kita semua khususnya kaum milenial atau Gen Z nih untuk mari berwirausaha, membangun jiwa wirausaha dengan berbagai inovasi ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua nih. Oke, boleh dari Mbak belakang yang pakai baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Putri Ayu dari Setia Mulia Dharma Pratama. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena acara ini membawa manfaat yang luar biasa pada hari ini. Izin bertanya kepada Bapak Haji Muhammad Alvaro Bebus MM. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, bagaimana wirausahawan dapat menggunakan data analitika untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola bisnis mereka di era digital saat ini? Terima kasih, itulah yang saya dapat. Itulah pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi boleh, siapa namanya? Putri Ayu, Pak. Kedengaran Putri Ayunya. Boleh langsung dijawab, Bapak? Oke, kita lanjut dulu ya. Ke pertanyaan ketiga ya, boleh dari anak. Ya, boleh ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romali Sania. Saya ingin bertanya kepada Bapak Alvaro. Saya dari SMA PGRI 2 Palembang. Di dalam usaha itu pasti ada yang namanya kegagalan. Bagaimana sih caranya untuk seorang wirausaha yang baru membuka usaha agar usahanya itu tidak ada kegagalan? Pastikan banyak juga pengusaha-pengusaha yang sudah lama membuka usaha daripada kita. Sedangkan kita pemula atau baru membuka usaha. Pasti ada yang namanya persaingan antar pedagang. Pastinya banyak sekali orang-orang yang ingin datang untuk membeli, tetapi dia pergi ke tempat si pesaing kita. Karena si pesaing pasti sudah terkenal. Bagaimana caranya agar kita tidak terlibat persaingan dari membuat usaha kita? Bagaimana caranya agar kita tidak terlibat persaingan? Kalau bisa caranya itu tidak membuat si pesaing tersinggung dengan cara kita. Terima kasih. Baik, sudah 2 pertanyaan ya. Aku jawab sedikit. Jadi yang pertama dari Mbak Putri Ayu. Sudah Putri Ayu lagi. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, data analitika dalam, ya ibaratnya kita menganalisa potensi usaha ya. Mengambil data analitika itu bahasa yang sangat akademik sekali. Kita bahasa pasar bela sekarang. Bahasa yang mudah dicerna, bahasa anak muda.
Jadi kalau data analitika dalam melihat potensi usaha, yang pertama kita lihat ini. Contohlah yang namanya produsen HP ya, produsen gadget. Jadi kalau kita melihat ini rata-rata fungsinya sama. Ya, tapi yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan itu adalah modifikasi. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa? Pertama, gadget itu menjadi kebutuhan. Jadi kalau kita mau mulai usaha itu kita lihat dulu nih, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini, yang lagi in, yang lagi hits, yang lagi happening, kalau bahasa kita nih kan, yang lagi memang benar-benar anak-anak muda yang memang lagi ini. Momen tertentu kemarin terkait dengan, kita lihat saja contoh, Piala Dunia kemarin, wah itu banyak sekali. Kalau saya lihat kemarin itu saya nonton di GBK itu, oh itu laku Pak dari adik-adik. Jadi jual walaupun cuma sehari momennya. Nah artinya apa? Kita harus mampu melihat momen tersebut. Jadi kalau misalnya ada kegiatan misalnya di satu tempat yang memang kalau kita lihat wajar saja ya. Wah ini lagi musim ini, rata-rata itu semua. Tetapi yang menjadi pembeda apa? Yang menjadi pembeda kita harus mampu memodifikasi jualan kita itu dengan tidak menghilangkan fungsinya, tidak menghilangkan hakikatnya menjadi kebutuhan mendasar bagi captive market yang ada sekarang. Ya, Adinda. Jadi memang harus kita jeli melihat potensi yang ada masyarakat kita ini dan kita mengadopsinya. Amati, tiru, modifikasi. Itu yang pertama terkait dengan ya kalau lihat sekarang ini kan makanya tadi kita harus mampu memasang mata, telinga kita dan intuisi bisnis kita. Jadi kalau kita tidak melihat, kepo itu wajib. Kepo itu wajib. Jadi jangan ngepoi masalah artis lagi bebala ini. Kepo kita harus rasa ingin tahu kita. Sekarang ini kompetitor sekarang lagi musim apa? Sekarang nih siapa si A nih? Misal Adinda Putri Ayu ini melihat teman sebelah nih. Sekarang duduk sama-sama sekarang ini menjadi mahasiswi, menjadi pelajar. Nanti kita tidak tahu 15-10 tahun ke depan Putri Ayu jadi apa? Sebelahnya jadi apa? Jadi kita ini harus mampu mengupgrading diri kita ini. Jangan nyaman di zona aman. Ya. Karena zona nyaman itulah membuat posisi kita tidak aman. Sekali lagi saya ulangi, zona nyaman membuat posisi kita tidak. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Dunia ini kompetitif, ya. Kalau Palembang ini dia omong banyak gawe galo, ndak kate yang nganggur, bener. Secara bahasa Palembang. Tetapi secara harafiah tingkat pengangguran Palembang ini tinggi. Ya, jadi kita harus mampu melihat potensi kita dan kita harus mengupgrading diri kita. Jadi misal Adinda Putri Ayu hobinya apa? Traveling. Oh jalan-jalan. Ya. Jadi gini ya, aku kasih tahu kata kunci yang paling efektif untuk memulai bisnis. Nak dengar apa tidak? Nak dengar apa tidak? Tidak apa dengar? Dengar apa tidak? Tidak apa dengar? Bolak-balik kayak sampai jam 12 siang kita mainin baik. Jadi ini rasio kita baik yang ada di sini ya. Ya. Jangan kasih tahu luar. Biarlah mereka tidak dengar. Ini rasio kita di sini baik. Ya. Kata kuncinya adalah do what you love what you do. Basus kayunya itu. Apa tadi?
Kita bareng-bareng. Apa tadi? Do, love, do what you love what you do. Tahu ada artinya apa? Hah? Tolong Bu, ini tidak tahu artinya. Cah? Do what you love what you do artinya apa tadi? Pintar ini. Siapa namanya? Jadi do what you love what you do. Lakui yang kita sukai yang kita lakui. Ya, itu kuncinya. Jadi yang paling penting tadi hobi traveling jalan-jalan ya. Itu salah satu data apa tadi bahasa akademik tadi? Mengambil data analitik segala sampai tergelitik pokoknya ya. Pokoknya analisa, kita menganalisa potensi sumber yang ada ini untuk kita menjadikan peluang usaha kita. Jadi kalau kita hobi traveling, lihat nih hobi kita traveling. Oh sudah buka tour travel, pedagang kita ini. Misal yang hobi montir, buka bengkel. Karena kalau kita sudah mencintai apa yang kita lakukan, kita akan dengan ikhlas insya Allah konsisten. Dalam usaha ini yang penting adalah konsisten. Ya, lanjut lagi menjawab pertanyaan yang kedua. Dari Dinda Rusma SMP, SMA, PGRI ya? PGRI 2 ya? Dinda Rosmawati ya? Romalita. Jadi kalau terkait usaha ini Dinda, pasang surut itu dalam sebuah kehidupan, bukan hanya dunia usaha itu pasti terjadi. Karena itu satu keniscayaan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau terkait tadi pertanyaannya bagaimana menghindari kegagalan. Kegagalan itu jangan dihindari. Kegagalan itu harus dihadapi. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa melewati yang namanya kegagalan. Jadi kalau kegagalan dihindari salah. Bila perlu, ini habis masa muda kita nih, benturkan diri kita nih dengan kegagalan-kegagalan dengan proses pembelajaran. Gagal itu bukan gagal yang akhir dari segala-galanya. Gagal itu adalah proses kita untuk belajar. Belajar ini ya tidak ada habisnya. Jadi kalau kata orang itu gaspol lah di masa muda ini. Cubolah galau. Jangan takut mencoba. Tadi yang saya sampaikan jangan nyaman di zona aman. Karena kalau kita tidak merasakan sesuatu yang memang harus kita coba di usia muda, kita akan melakukan kesalahan-kesalahan di usia tua. Tapi yakin dan percayalah setelah kita banyak melewati pembelajaran di usia muda, kita akan menjadi orang yang bijak di usia tua. Jadi Dinda, tidak ada. Mana yang tadi yang bertanya tadi? Nah, jangan dihindari. Ini saya menyarankan ya, tapi dengan tanda kutip konotasi positif. Konotasi positifnya apa? Silakan dicoba terus. Jangan takut mencoba. Saya dulu, adik-adik sekalian rekan-rekan mahasiswa, menjadi ketua HIPMI Sumsel itu di usia 28 tahun. Maaf ngomong, itu saya pertama kali dalam sepanjang sejarah HIPMI Sumsel menjadi ketua umum HIPMI Sumsel termuda. Kasih tepuk tangan. Biar nambah semangat maksudnya kamu tepuk itu. Jadi kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu rasanya seperti apa. Kalau kita mencoba ini kan kita bisa belajar. Anak muda ini biasa salah, tapi salah dalam tanda kutip yang positif. Ya. Jadi kalau tadi menghindari kegagalan ini jangan dihindari. Tetap ya, jatuh bangun dalam sebuah wirausaha itu hal yang wajar. Bagaimana kita meningkatkan lagi nawaitu kita untuk bangkit dari kegagalan jatuh tadi. Ingat saja, kita memulai usaha itu karena apa? Dan sudah sejauh mana? Jadi kalau kita dan yakin percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Segala sesuatu itu harus kita lewati. Ya,
Jadi kalau kita tidak konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita akan sia-sia. Jadi boleh mencoba sesuatu yang baru, tetapi harus kita konsisten, harus kita tekuni. Ya, kalaupun memang kita mencoba bisnis yang A, oh ternyata tidak sesuai, bisnis yang B, ternyata tidak sesuai, kita lihat, oh ternyata memang kita tidak konsisten. Tapi kalau kita mencoba sesuatu yang baru, kita konsisten, kita dalami, Allah akan ada hasilnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi dapat kita simpulkan dari pertanyaan yang kedua tadi, kita harus pandai nih melihat apa yang ada, yang lagi hype-hype-nya, dan kita bisa untuk memodifikasinya ya. Dan lakukanlah apa yang kita cintai. Oke. Yang kedua tadi, tidak ada suatu usaha itu tanpa kegagalan ya. Makanya kegagalan itu kita hadapi. Tidak ada orang sukses tanpa kegagalan. Baik, kita lanjut nih Pak untuk sesi kedua tanya jawabnya Pak. Baik, kita buka sesi kedua untuk 2 orang penanya saja. Boleh Mbak yang di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungsu Diaswati, program studi manajemen semester 5. Izin bertanya kepada Bapak Alvaro, jenis resiko bisnis yang paling sering dialami oleh pelaku bisnis dan bagaimana cara mengatasi resiko tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung lagi ya Pak ya. Oke, lanjut kita. Ya boleh Masnya. Perkenalkan, nama saya Dasrul Khalid. Prodi saya Teknik Informatika semester 3. Di Indonesia, UMKM ini mendapatkan PDB terbesar di Indonesia sekitar 60,5%. Nah, bagaimana, pertanyaan saya cuma 3, bagaimana sebagai perintis mau bikin usaha supaya usaha kita ini berhasil. Yang kedua, bagaimana produk-produk UMKM kita bisa diminati para pemuda kita supaya produk-produk kita bisa bersaing dengan produk-produk luar. Yang ketiga, bagaimana cara para UMKM bisa bertahan terhadap keadaan ekonomi sekarang. Sekian, terima kasih. Oke, dari mbaknya tadi siapa? Wati ya? Ada Watinya? Oke, tadi cara mengatasi resiko Mbak ya. Ya. Cara mengatasi resiko apa tadi? Oke, kurang kedengeran nih Mbak. Cara mengatasi resiko yang sering dialami oleh pebisnis Pak. Cara mengatasi resiko yang sering dialami oleh pebisnis. Oke ya, sorry tadi saya tidak jawab, saya ada balas WA karena setelah ini ada acara lagi saya lupa. Jadi simpel saja, cara mengatasi resiko yang ada tergantung ya. Kalau kita ini melihat persoalan itu, kita melihat dari sisi akar persoalannya. Jadi kalau masalahnya ya, ini contohnya saja ya, misal masalah kita supply demand-nya, ya, supply-nya susah karena demand-nya nggak ada. Nah yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ya kita harus mengantisipasi supaya barang ini ya tidak banyak yang rugi gitu kan. Artinya apa? Kita harus lakukan diskon.
Mau tidak mau minimal harga kita beli. Jadi ini tergantung problemnya. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita melihat akar persoalannya sehingga kita paham alurnya seperti apa. Bila perlu kita lakukan inovasi lagi. Cara mengatasinya kita lakukan inovasi dan modifikasi. Ya, risikonya itu apa? Risikonya pembelinya tidak suka dengan barang yang lama. Oh ya, kita inovasi dengan barang itu. Ya. Jadi banyak sekali contohnya, yang terpenting kuncinya itu adalah inovasi, modifikasi, dan juga kita harus mampu melakukan promosi yang out of the box itu. Oke Bapak, lanjut ke pertanyaan tadi yang terakhir. Bagaimana dari Made ya? Oke. Bagaimana produk-produk kita bisa dapat bersaing dengan produk luar dan bagaimana UMKM kita bisa bertahan dengan ekonomi sekarang, Bapak? Cintailah produk-produk Indonesia. Jadi kawan-kawan, adik-adik sekalian, Indonesia ini adalah pangsa pasar terbesar dari negara-negara produsen yang lain. Ada pangsa pasar kita ada 58% ya yang ada. Jadi kalau setiap orang melakukan pembuatan satu barang, yang dituju pertama apa? Indonesia. Karena kita nih bangsa yang namanya bangsa konsumtif. Ya, jadi kalau kita bangsa konsumtif, produk-produk yang ada sekarang ini kita sendiri harus muncul rasa nasionalisme kita untuk membeli barang dagangan-dagangan orang-orang kita. Beli toko sebelah, beli warung sebelah misalnya, belanja di warung sebelah. Nah ini harus kita gelorakan. Belanja-belanja barang buatan-buatan orang-orang kita. Bagaimana mampu bersaing UMKM kita? Pertama, tingkatkan mutu kualitas kita dan juga harga yang harus kompetitif. Ya, jadi kalau kita UMKM ini tidak mampu bersaing, susah. Orang kita sendiri tidak mau beli. Orang kita sendiri banggalah membeli produk luar. Kapan bertanya duduk-duduk lagi kayak gini. Bagus baju tuh. Iyalah pulo dari Amerika. Iyalah pulo dari Malaysia. Bangga. Tapi iyalah buatan apa misalnya Oganilir, buatan Tuan Kentang, buatan ini, tidak bangga. Nah jadi itu ya, kita harus mempunyai rasa bangga dan juga untuk UMKM sendiri harus mampu meningkatkan kualitas, kapasitas dan mampu melakukan persaingan-persaingan yang memang tingkatnya global. Mungkin itu saja. Terima kasih Adinda. Mohon izin rekan-rekan sekalian, saya setelah ini ada acara, mohon maaf kelewat batas ini. Lah sudah lipunan dari tadi dan juga ucapan terima kasih kepada Bina Dharma, Kak Ilmi, dan juga adik-adik sekalian, salam hormat dan juga terus gelorakan semangat anak-anak muda. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi orang sukses semua. Amin. Calon-calon pemimpin masa depan dan juga yakin dan percayalah kalau kalian memang konsisten untuk berbuat yang terbaik, insya Allah hasilnya akan baik. Terima kasih. Baik, sebelumnya mohon kesediaan Bapak untuk di tempat untuk penyerahan plakat dan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Dewi Sartika SMSI AK dan Bapak Dr. Sulaiman Helmi SEMM. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Kami persilakan juga Ibu buat Trisnani Wati untuk bersama juga.
Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Akbar Alfaru, Bebus MM selaku Kepala Kamar Dagang dan Industri Kota Palembang yang telah berkenan memberikan pemaparan ilmu kewirausahaan yang luar biasa pada hari ini. Oke, bertepuk tangan yang meriah. Baik, tadi sudah kita bahas bersama dengan narasumber hebat kita ya. Semoga dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita terapkan dan kita implementasikan dalam bisnis-bisnis kita ke depannya ya. Oke, karena tadi dibukanya dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun juga. Ada TKI pergi ke Malaysia. Mereka ke sana untuk bekerja. Yuk jadi wirausahaan muda supaya negara kita bisa jadi berdaya. Baik, saya selaku moderator pada hari ini mohon izin pamit apabila ada salah kata dan lain sebagainya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Elva Meridanto dan Bapak Haji Muhammad Akbar Alfaru Bibas MM yang telah memberikan materi yang sangat menarik, bermanfaat sekali untuk kita semua di seminar ini. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mengadakan sesi undian untuk 6 para peserta yang beruntung. Akan digunakan memakai di spin layar. Baiklah, langsung lanjut saja untuk undian yang pertama. Untuk nama yang pertama adalah Oke, selamat untuk Pengki Saputra. Baiklah, untuk Pengki Saputra, persilakan di atas. Baiklah, lanjut ke nama yang kedua. Jeng 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 jeng. Oke, selamat untuk Ayu Dewi Maulidia SPD. Apakah ada? Oke, baik, langsung ke depan. Baiklah, lanjut ke nama yang ketiga. Baiklah, selamat untuk Adelia. Apakah ada? Adelia? Ada? Bisa langsung ke depan. Oke, masih ada 4 peserta lagi yang beruntung. Lanjut ke nama yang keempat. Oke, selamat untuk Muhammad Ramadhani. Ada? Oke. Langsung saja ke depan. Oke, baiklah, kita lanjut ke nama yang kelima. Baiklah, selamat untuk Audina Amanda Putri. Apakah ada pesertanya? Oke, baiklah, ini yang terakhir namanya.
Baiklah, selamat untuk Anton Bahrul Alam. Ada? Baiklah, satu nama peserta lagi yang akan diundi. Baiklah, itu saja, itu tadi ya nama undian yang memenangkan. Kami mengundang Ibu Dr. Dewi dan Ibu Kristinawati untuk menyerahkan hadiah undian. Dan setelah itu langsung lanjut ke
Wabarakatuh.